Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Kabupaten Kerom, sebagai seorang guru kita harus mempunyai karya nyata yang inovatif dan kreatif guna mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Apalagi di daerah yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah tentang masalah pendidikan. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Kastuti SPD, salah satu guru bahasa Inggris yang mengajar di SMA Negeri 1 Arso pada tahun 2005. Saya juga alumni peserta didik dari SMA Negeri 1 Arso. Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun khususnya di Kabupaten Kerom, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan sangat antusias mendukung dalam terlaksananya proses pembelajaran, khususnya di sekolah kami SMA Negeri 1 Arso. Sekolah kami sangat luas karena memiliki area seluas 2 hektar. Rombel kami saat ini mencapai 24 rombel yang awalnya pada tahun 1993 hanya terdiri dari 6 rombel. Karena sekolah kami termasuk sekolah yang paling tua dan favorit yang ada di Kabupaten Kerom. Sekolah kami berdiri dan beroperasi sejak tahun 1993 hingga sekarang ini sudah berusia 31 tahun. Tantangan pertama yang saya hadapi dalam penerapan inovasi pembelajaran ini adalah peserta didik berpikir bahwa pelajaran ini susah untuk dipahami dan bosan dengan metode yang sama. Apalagi bila pembelajaran pada jam terakhir, mereka sangat malas dan tidak semangat. Dari permasalahan-permasalahan di atas, saya menemukan ide untuk menjawab tantangan permasalahan yang saya dan teman-teman guru MGMP Bahasa Inggris hadapi. Kami berdiskusi bersama dan mendapatkan ide baru. Saya mencoba mengajar dengan menggunakan cara memberikan tugas bervariasi dengan media stick note dan word wall. Perubahan pendidikan membuat kita harus bisa kreatif dan inovatif dalam proses menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara kita untuk mengembangkan seluas-luasnya minat dan bakat bagi peserta didik kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik yang saya beri nama Penari Amel Stick Word, yang dikenal sebagai pembelajaran berdiferensiasi dengan aneka task melalui media stick note dan word wall. Berikut ini izinkan saya menyampaikan urutan proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Pertama, mempersiapkan kelas untuk siap menerima pelajaran, mengucapkan salam, berdoa, dan memberikan beberapa pertanyaan pada peserta didik, bagaimana keadaan saat ini, bagaimana perasaan mereka saat ini. Setelah itu, mengabsen kehadiran mereka pada hari itu. Saya memberikan ice breaking dengan menyanyikan lagu Dimensi Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau dikenal dengan P5 untuk membuat suasana pembelajaran menjadi santai dan tidak menegangkan. Setelah suasana benar-benar nyaman dan peserta didik siap untuk belajar, saya menunjukkan beberapa gambar dan pertanyaan yang sesuai dengan topik yang akan saya ajarkan pada hari itu. Namun sebelum itu saya bertanya apakah masih ada siswa yang ingat pada topik pelajaran sebelumnya. Setelah itu saya meminta siswa untuk menebak apakah topik pelajaran kita hari ini. Saya menampilkan tema dan tujuan pembelajaran di papan tulis melalui infokus agar peserta didik lebih paham dan ingat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari itu dan menjelaskan materi yang akan kita pelajari. Langkah selanjutnya, saya meminta peserta didik untuk membuat grup menjadi 6 grup. Setelah terbentuk grup, saya membagikan tugas. Pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang saya berikan. Pada kesempatan ini, saya mengajar materi descriptive text. Saya membagikan stick note untuk setiap grup untuk menuliskan nama grup, nama anggota grup, dan juga untuk menuliskan nilai mereka nanti pada saat selesai mengerjakan semua tugas. Dengan warna yang berbeda juga.
Saya memberikan nama grup biasanya dengan kata benda, buah, atau binatang dalam bahasa Inggris dengan tujuan mengingatkan kosakata pada peserta didik. Dalam pengerjaan setiap tugas, saya selalu memberikan batasan waktu dengan tujuan setiap peserta didik dapat aktif dan kompak dalam mengerjakan setiap tugas yang saya berikan. Setiap tugas biasanya terdiri dari 4-5 nomor dan setiap nomor saya beri waktu 3 menit. Setelah waktu selesai, saya meminta setiap grup menempelkan tugasnya di papan tulis dan grup yang menempelkan jawaban duluan dan benar akan mendapatkan nilai 100. Untuk grup selanjutnya, walaupun jawaban benar tidak akan mendapatkan nilai 100, tetapi 95 karena tidak tepat waktu. Berlaku untuk semua tugas selanjutnya sampai selesai. Tugas yang saya berikan setiap tema berbeda-beda, dari tugas 1 sampai tugas kelima. Tugas kedua adalah mencari kata-kata rujukan dari kata yang saya berikan. Tugas ini ada 2 soal dan saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Seperti biasa, grup yang sudah selesai mengerjakan tugas akan menempelkan di papan tulis. Tugas ketiga dan keempat adalah mencari persamaan dan lawan kata. Pada tugas ketiga dan 4 ini saya memberikan waktu 20 menit karena soal latihan berjumlah 10 nomor. Namun pada tas ketiga dan keempat ini saya menggunakan media IT atau word wall. Di samping membuat mereka senang, juga mereka bisa bermain sambil belajar. Dengan menggunakan word wall, mereka juga langsung bisa mengetahui nilai yang mereka peroleh setelah mengerjakan tugas. Seperti biasa, untuk grup yang sudah selesai mengerjakan bisa menempelkan di depan kelas. Setelah semua tugas selesai ditempel pada papan tulis, saya dan semua peserta didik bersama-sama mengoreksi dan mengecek jawaban yang benar. Setelah selesai mengoreksi bersama, saya memberikan nilai pada setiap grup di lembar jawaban yang sudah dikerjakan. Setelah selesai, saya meminta pada setiap ketua grup untuk menuliskan nilai mereka pada lembar stick note. Dalam penggunaan stick note dan word wall ini terbukti sangat menarik dan efisien dalam proses pembelajaran, baik itu dari segi latihan maupun dalam pengaturan waktu pembelajaran. Setelah semua sudah selesai proses pembelajaran, kita bersama-sama melakukan refleksi. Saya memberikan beberapa pertanyaan untuk memotivasi peserta didik agar berani menyampaikan refleksinya. Peserta didik yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan refleksinya tentang apa saja yang sudah dipahami dalam proses pembelajaran yang baru saja dipelajari. Setelah itu, saya menyimpulkan semua materi yang sudah dipelajari bersama peserta didik. Sebelum pembelajaran berakhir, saya memberikan tugas atau pekerjaan rumah dan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Terakhir, kami menutup dengan menyanyikan lagu Dimensi P5. Hai, kami dari SMA Negeri 1 Arso, kami berdua siswa kelas 12. Perkenalkan, nama saya Mirdayani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Melana Rata. Kami berdua di sini ingin mentestimoni tentang aplikasi Word Wall. Menurut saya, Mem Kastuti telah memberikan kami tugas melewati aplikasi Word Wall. Yang menurut saya kan telah mencoba aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut sangat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan sehingga para murid dapat cepat mengerti, dapat enjoy, dapat menginspirasikan diri. Dan selain itu juga belajar dengan menggunakan aplikasi Word Wall, kita bisa belajar selain dari mata pelajaran, kita juga bisa belajar tentang IT. Dalam proses pembelajaran ini, guru bukanlah salah satu sumber belajar, tetapi juga alam sekitar, media pembelajaran dan teknologi yang mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.